Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam buat sobat hukum dimanapun berada. Masih bersama kami ya di kantor hukum BDD Dianjaya Lawyer. Malam ini saya akan berbagi edukasi hukum ya buat sobat semuanya tentang hal yang sering kita lihat di era digital sekarang ini ya, yakni merekam orang tanpa izin ya, apakah melanggar hukum? Oke, buat sobat hukum semuanya. Jadi di sini kita pernah melihat seseorang melakukan kesalahan lalu langsung direkam dan diunggah ke media sosial. Nah, pertanyaannya itu apakah merekam orang tanpa izin itu diperbolehkan menurut hukum? Nah, jadi di era digital saat ini hampir setiap orang memiliki kamera genggaman tangannya atau handphone Android ya, iPhone dan lain-lain. Nah, jadi ketika melihat kejadian unik, pelanggaran, pertengkaran atau peristiwa yang dianggap menarik ya, jadi banyak orang spontan untuk merekam dan membagikannya ke media sosial. Namun muncul pertanyaannya, pentingnya buat sobat semuanya diketahui ya, apakah setiap orang bebas merekam orang lain tanpa izin? Jadi jawabannya itu tidak sesederhana boleh atau tidak boleh ya teman-teman semuanya. Nah, karena harus dilihat dari tujuan, konteks, serta bagaimana rekaman tersebut digunakan. Baik, saya akan kasih contoh kasusnya ya buat sobat semuanya. Nah, coba kita bayangkan ya, seseorang yang bertengkar di tempat umum, lalu ada orang lain yang merekam kejadian tersebut. Nah, jika rekaman dilakukan untuk dokumentasi suatu peristiwa yang terjadi di ruang publik, situasinya sangat berbeda ya, sobat-sobat semuanya. Nah, kenapa saya sampaikan situasinya berbeda? Nah, dengan suatu rekaman yang sengaja digunakan untuk mempermalukan, menyebarkan data pribadi atau merugikan pihak tertentu ya sobat semuanya. Nah, kemudian ada lagi contoh lain ya, misalnya seseorang diam-diam ya, kamu merekam suatu percakapan pribadi orang lain, kemudian menyebarkan ke media sosial untuk mempermalukan pihak yang direkam. Nah, jadi dalam kondisi tertentu ya, tindakan seperti ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan itu diatur di dalam undang-undang ya, sobat semuanya. Jadi di sini dasar hukumnya itu ya, itu ada undang-undang yang mengatur, yakni hak atas privasi. Konstitusi Indonesia memberikan perlindungan terhadap pribadi setiap orang. Hak privasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus kita hormati. Nah, kemudian ada undang-undang perlindungan data pribadi ya. Jadi undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, data pribadi termasuk informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, memperoleh, penggunaan dan penyebarannya tidak boleh dilakukan secara sembarangan, teman-teman. Nah, kemudian di sini ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jadi Undang-Undang ITE ya. Jadi apabila rekaman disebarkan melalui media elektronik dan menimbulkan kerugian, baik itu pencemaran nama baik atau pelanggaran terhadap hak orang lain, dan dapat muncul itu konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi pertanyaannya itu ya, kenapa merekam bisa menjadi masalah hukum? Nah, jadi yang bisa berpotensi bermasalah hukum itu apabila itu dilakukan di ruang atau situasi yang bersifat pribadi. Nah, kemudian ada mengandung data pribadi seseorang, disebarkan tanpa dasar yang sah. Nah, kemudian untuk dipergunakan dalam hal mempermalukan atau merugikan orang lain, itu menimbulkan pencemaran nama baik, teman-teman ya, para sobat semuanya. Kemudian kapan sih merekam dapat dibenarkan? Nah, itu merekam yang dapat dibenarkan itu
itu ya, yakni untuk mendokumentasi suatu kejadian. Nah, kemudian juga untuk kepentingan ya pelaporan tindak pidana. Nah, sebagai alat bukti dalam proses hukum. Nah, kemudian untuk kepentingan jurnalistik ya, dengan tetap memperhatikan etika dan ketentuan hukum. Namun, pengguna rekaman tersebut tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab. Nah, langkah yang bijak yakni jadi sebelum merekam seseorang ya, tanya pada diri kita sendiri dulu, apa tujuan saya merekam ya. Jadi kita harus tahu apa tujuan kita merekam. Kemudian apakah rekaman ini berpotensi merugikan orang lain. Nah, kemudian rekaman tersebut apakah mengandung unsur privasi yang harus dihormati. Kemudian apakah benar-benar perlu untuk mengunggahnya ke media sosial. Nah, di sini ingat ya teman-teman semuanya, sobat ya, sobat-sobat semuanya. Jadi merekam belum tentu melanggar hukum ya. Namun menyebarkan rekaman tanpa mempertimbangkan hak privasi orang lain dapat menimbulkan persoalan hukum. Nah, jadi di sini sobat semuanya saya akan memberikan pesan edukasi ya. Jadi media sosial ini ialah ruang untuk memberikan kebebasan berbagi informasi, tetapi juga kebebasan tersebut harus disertai tanggung jawab ya. Kemajuan teknologi seharusnya membantu menciptakan lingkungan digital yang lebih aman, jadi bukan menjadi sarana untuk mempermalukan atau merugikan orang lain. Oke, jadi closing kita ya. Jadi apakah merekam orang lain tanpa izin selalu melanggar hukum? Tidak selalu ya sobat semuanya. Tetapi penggunaan dan penyebaran rekaman tersebut harus tetap menghormati hak privasi serta ketentuan hukum yang berlaku. Nah, di sini ya call to action kita ya. Jadi menurut kalian ya, jika melihat pelanggaran atau keributan di tempat umum, apakah sebaiknya direkam atau cukup dilaporkan kepada pihak yang berwenang? Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman semuanya. Jadi tips agar kita tidak memberikan suatu asal merekam orang ya, karena itu sangat berbahaya apabila kita melanggar privasi. Oke, buat teman-teman semuanya, hanya ini yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Di sini saya ingin berbagi edukasi ya buat teman-teman semuanya, buat sobat-sobat semuanya. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.